wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Oke, nanti kalau misalkan saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, semangat. Paginya 3 kali. Oke, kita jawab mereka. Selamat pagi. Semangat. Yes. Terang pagi mungkin. Selamat pagi. Semangat. Yes. Oke. Kemarin ada yang lihat TV nggak? Ada yang lihat berita mengenai ini di BBC dan di Metro. Ada yang lihat berita ini? Nggak ada berita. Nggak ada. Berita. Kata-kata di sini sudah jelas. Ente ngaku Islam, tapi pilih pemimpin kafir. Kalau mati, jangan lupa disolati. Bagaimana mengenai gambar ini? Apa yang ada di otak kalian? Apa yang ada di pikiran? Rasis. Mengenai gambar gambar ini. Rasis. Saya terus, Pak. Radikalisme terus. Dan lagi yang Tidak gambar toleransi, Pak. apa? Tidak toleransi. Ya betul. Lagi? Rasis. Ya betul. Rasis. Materi kita kali ini mengenai toleransi. Gambar-gambar berita ini menunjukkan sikap intoleransi. Intoleransi itu lawan kata dari toleransi. Toleransi itu apa? Ada yang tahu nggak? Toleransi itu apa? Menghargai, Pak, satu sama lain. Coba aku. Saya. Mas bagus. Ya, menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain. Mungkin ada lain pendapat yang lain mengenai toleransi. Apa itu toleransi? Dari gambar ini. Dari gambar ini. Mas Adin, coba. Tidak membeda-bedakan antara ras, agama, budaya, dan lain-lainnya. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Adin. Apa itu toleransi? Toleransi yaitu memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian mengenai sesuatu keinginannya. Toleransi ialah tasamu. Dalam bahasa Arab disebut tasamu. Tasamu tidak jauh berbeda dengan toleransi, menghargai perbedaan. Dalil mengenai tasamu atau toleransi terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Ada yang mau membaca dengan penuh keikhlasan? Di sebelah saya bilang dia. Tidak ada yang membaca. Ini, Pak, tadi sebelah Masih saya. masih S. Ini caranya. Masih ya, oke. Silakan. Dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya kita baca bersama-sama. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal. Dari sini dijelaskan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dari kelas ini, apakah kalian sudah saling mengenal semuanya? Belum. Coba ada yang mengenal, nanti di luar pelajaran saja. Oke, Pak. Boleh teman hapusnya berarti, Pak, ya? Contoh perilaku yang menunjukkan sama. Di sini gambar ini ada yang tahu kenapa gambar ini masuk ke dalam contoh perilaku sama? Yang Beda suku, menjawab Pak. dulu. Itu yang itu beda suku, saling menghargai. Bangun musola. Nah, tuh. Dari sini kita bisa melihat perilaku yang menunjukkan tasamu. Seorang tentara dan masyarakat biasa, mereka tidak melihat jabatan. Di sini saling bergotong royong untuk membangun musola. Di sini
dari suku banyak, ada Madura, pasti tahu, Madura, Jawa, Papua. Itu adalah contoh perilaku yang menunjukkan sikap tasamuh. Sebagai umat Muslim, kita tentu meniru perilaku Rasulullah. Rasulullah juga menunjukkan sikap toleransi atau tasamuh. Dari gambar sini, ini bukan berarti Rasulullah ya. Ini cuma contoh gambar saja. Sini seorang Muslim di Bali kan ya, dengan agama yang berbeda, mereka saling bertoleransi, tidak kemarahan juga. Dari gambar ini kalian bisa simpulkan sendiri toleransi itu seperti apa. Contoh perilaku Rasulullah pada saat itu yang menunjukkan toleransi. Beliau itu dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kalian semua pasti tahu. Toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah terhadap agama-agama lain itu sangat jelas. Pada suatu hari sampailah mereka pada hari Ahad, hari di mana bagi seorang Nasrani menjalankan ibadahnya. Tetapi Rasulullah dengan memberi kesempatan kepada para Nasrani itu untuk melaksanakan ibadah mereka. Rasulullah tidak menghalang-halangi mereka, meskipun mereka tidak menurut agama Islam, tetapi oleh Rasulullah diizinkan untuk menjalankan ibadah mereka. Bahkan masjid yang biasa digunakan oleh umat Muslim diizinkan oleh Rasulullah untuk digunakan sebagai tempat ibadah orang-orang Nasrani. Jadi perlu dari sekarang kita menanamkan sikap tasamuh, sikap toleransi. Dari gambar sini berbeda warna kulit, tetapi tidak gengsi untuk saling bertemu. Ya. Ini juga toleransi juga. Ketika bersosialisasi di masyarakat, timbul berbagai pertentangan, adalah hal yang wajar. Misalkan, ini makan ada di luar. Ini orang Madura ini, jangan itu contoh yang membeda-bedakan latar belakang suku dan usia. Dari tadi kan sudah ada di gambar gotong royong, di sana tidak ada syarat usia berapa, semuanya saling tolong menolong. Kemudian tasamuh di dalam lingkungan sekolah misalkan bapak ibu guru sedang rapat, itu kan kumpul semua kepala sekolah, guru, staf dan lain-lain. Itu juga menunjukkan contoh perilaku tasamuh. Yang terakhir, fungsi dari tasamuh. Yang pertama, coba kita baca ayat pertama. Yang pertama, membuat para pelakunya semakin memiliki banyak saudara dan mudah menghargai pendapat orang lain. Oke. Membuat para pelakunya semakin memiliki banyak saudara. Dari sikap tasamuh, kalau kalian saudaranya masih sedikit, kalian bisa menerapkan tasamuh supaya saudaranya nanti banyak. Yang kedua, urusan yang dilakukan pun menjadi lebih mudah karena kita dibantu oleh banyak orang yang awalnya kita sendiri, karena kita terbiasa bertoleransi, tasamuh, dibantu oleh orang sehingga mempermudah pekerjaan kita. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi mudah untuk diselesaikan. Misalkan ada pengguna yang tugasnya masih belum, tentu kalian harus mengajari. Kalau pepet ya diisi. Yang keempat, fungsi tasamuh adalah membuat suasana lebih akrab antara satu orang dengan orang lain. Dari kelas ini, apakah masih ada yang belum akrab? Ada Pak. Coba. Saya Kenapa susah banget? Saya sama Sinta Pak. Mantap. Agak kalau tidak kenal. Ya boleh. Nyebelin. Beli. Kamar gak sejalur. Ya. Siapa yang paling mungkin di kelas? Bagus. Kamu bis. Sesat. Bagus sesat bagus. Silakan kembali ke jalan yang benar. Bagus bisa
ya kasih keringanan lah, kamu lumayan Gus, ada keringanan. Jadi gak sekali kamu gak gantung Gus, kan kita gak terima. Kamu lumayan Gus, kan tengah-tengah lah. Lumayan apa? Kamu kayak kan. Kata-kata laksana. Dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memberikan evaluasi atau kesimpulan berupa video. Coba kita perhatikan bersama videonya. Israel lah, kamu nonton ada bendera Israel. Nah, ini bendera walaupun bendera tetapi tetap caranya ini bisa. Oke, kita simak video tasamu. Cuma 2 menit tutorial bertasamu. Bendera naga. Itu dalam sila di harap sabar ya, sabar masuk ke dalam toleransi juga. Oh bisa Pak? Iya, kalau yang lain nggak sabar, yang satunya sabar. Tekan nanti kan, supaya Enggak Pak. nah Masalahnya sabar. kesalahan, mohon maaf, kesalahan, boleh koneksi buruk. Di video ini dua orang pemuda sedang membaca berita. Yang satu berita mengenai dilarangnya mendirikan masjid. Berita yang kedua mengenai dilarangnya mendirikan gereja. Kedua pemuda ini saling berdebat. Yang satu orang, padahal dua-duanya ini sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Karena ini nggak ada suaranya, saya jelaskan sinopsisnya. Nah, pemuda yang ini dia itu setuju mengenai berita pendirian gereja. Katanya si pemuda ini, oh bagus, dengan begitu kita sebagai mayoritas bisa menjalankan agama Islam dengan baik. Dengan begitu agama Islam menjadi lebih berkembang. Tetapi yang ini nggak setuju, tidak bisa seperti itu. Itu tidak menunjukkan toleransi seperti itu. Lalu datanglah seorang penceramah memberikan nasihat. Ini takmir di Sahal. Namanya anak Sahal. Kita satu kenalan itu. Tapi masih di mana? Sebagai bentuk toleransi. Hadis. Dari sini Toleransi. ada hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia memuliakan tamunya. Di sini yang perlu kita garis bawahi menghormati tetangganya. Ada yang nggak punya tetangga? Ada Ya. Itu sendiri. Ya. Berarti kamu harus pindah. Dari sini sudah cukup dari apa yang saya jelaskan dari tadi. Sudah 3 jam, sudah 3 jam kita bicara. Alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ini ketua kelas? Mas Bagus. Ya. Yang nggak tahu nasi. Bersiap. Ingat, Ayo, hargai